didirikan pada tahun 2003, disahkan pada 2004, serta pemilu. Kira-kira 7 bulan sebelum pemilu 2004, DPD itu didirikan. Tergesa-gesa, karena memang pada saat itu kesiapannya. Lantas teman-teman waktu itu mendirikan, pada itu saya masih di fraksi utusan daerah. Itu saran beberapa teman dari utusan daerah. Karena kita melihat kemungkinan tidak berhasilnya perjuangan DPD yang telah dibentuk oleh fraksi utusan daerah bersama teman-teman partai dulu 2004. Dan ini merupakan suatu dukungan kepada DPD. Kenapa? Kita butuhkan komunikasi antara DPD dan Partai Persatuan Daerah. Karena tanpa ada partai yang mewakili DPD di dalam kelompok partai, ya akhirnya akan seperti ini. Tidak ada perimbangan antara partai dan DPD. DPR RI dan DPD itu pintar. DPR RI 100%, DPD 0%. Itu perlu adanya jembatan, yaitu BPD itu. Tapi itu bukan satu-satunya. Nah, sampai sekarang kita tidak melihat yang dipertarungkan oleh DPD ini memerlukan dukungan moral lahir batin dari partai-partai yang mengerti tentang aspirasi daerah. Sampai sekarang ini belum ditemukan solusinya. Bahkan ini dikejar kewenangan. Bagi saya, kewenangan itu tidak perlu terlalu ngotot. Tapi wibawa kita yang harus ada dalam membangun daerah. Dan bisa saja DPD tanpa kewenangan, tapi bisa mengundang presiden, bisa mengundang wakil presiden, bisa mengundang menteri-menteri, bisa mengundang legislatif, ya, untuk sebagai alat komunikasi. Karena dia lembaga yang sah. Itu kalau saya. Tapi rupanya memang dibutuhkan senjata-senjata yang merupakan bagian daripada perimbangan itu sendiri. Itulah sebabnya BPD secara konsisten membentuk masyarakat daerah untuk berpihak pada daerah, memperjuangkan aspirasi daerah, atas membicarakan di tingkat legislatif, baik tingkat 2, tingkat 1, maupun tingkat pusat. Itu kira-kira filosofinya. Lantas kemudian, kenapa? Apakah partai-partai lain tidak bisa membangun aspirasi ini? Bisa. Saya tidak pernah mengatakan tidak bisa. Mungkin sudah ada partai-partai yang bangun. Saya lihat ada statement beberapa partai juga turut, tapi tidak secara keseluruhan. Dan ini memerlukan suatu kepastian. Karena dengan daerah itu didukung, dengan daerah itu makmur, baru ada Indonesia makmur. Tapi kalau Indonesia makmur, daerah tidak makmur, kan tidak mungkin. Atau balik, di tingkat nasional kita makmur, di mana letak kemakmuran daerahnya? Jadi daerah harus dibuktikan kemakmuran daerah. Jadi dengan daerah makmur, maka itu menjamin negara kesatuan Republik Indonesia. Karena kita bukan berpikir daerahisme. BPD bukan daerahisme. Berpihak kepada daerah bukan berarti daerahisme. Jadi jangan ini disempitkan. Jadi ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, seolah-olah takut dengan munculnya BPD. Karena apa? Karena dia merasa bahwa BPD ini adalah yang akan mengganggu sistem yang dia akan lakukan. Ya, rakyat daerah juga harus diberi kesempatan. Rakyat daerah harus diberi kesempatan membangun daerahnya. Rakyat daerah harus kembali ke daerahnya setelah dia pintar di tempat lain. Dan ada lahan-lahan lapangan kerja di situ. Dan ada bagian ekonomi yang hidup di situ. Gol utama kan mungkin ada partai lain yang gol utamanya adalah tentang pangan,
filosofinya PPD adalah payung dari daerah itu sendiri. Kemudian mengingatkan semua elemen daerah untuk mengembalikan hak ya daerah yang bisa dikelola oleh daerah sendiri, tapi bukan daerahisme. Kenapa kekhawatiran ini? Ya, tekanan-tekanan terhadap kewenangan daerah itu mengkhawatirkan tingkat pusat. Ini juga keliru. Buat apa undang-undang? Undang-undang tentang aturan, undang-undang tentang otonomi daerah itu harus dilaksanakan secara konsekuen. Pemerintah maju kalau pengusaha di depan, ekonomi di depan. Tapi kalau pemerintah di depan, itu artinya negara itu tidak maju. Jakarta sebagai ibu kota negara kita, Pak. Kira-kira dalam PPD sendiri ini, siapa tokoh yang akan dilakukan untuk menjadi menteri nasional, Pak? Ya, itu belum saatnya karena kita di sini mempunyai komitmen antara seluruh Indonesia yang hadir di sini sepakat bahwa kita punya suara dulu, harus memberikan kontribusi suara itu untuk memilih. Jangan kita sekarang ngomong gede, terus sudah milih orang pemimpin nasional, tapi kemudian kita nggak laku. Jadi udahlah, kita nggak mau janji-janji kepada rakyat, kita nggak mau janji-janji kepada orang daerah. Tapi bila mana daerah bersatu, mempunyai kekuatan, mempunyai kesadaran, loh orang daerah loh yang memilih. Kira-kira dari PPD sendiri apakah masuk yang baru, Pak, dari daerah? Ya, kebanyakan kayaknya tokoh-tokoh yang baru, tapi tidak mustahil ada tokoh-tokoh yang lama. Tapi kita juga nggak mau terima orang yang sekarang banyak yang lama, karena nggak bisa lagi masuk di sana, nggak bisa masuk di terus menjadi. Tapi kalau mereka benar-benar memenuhi kriteria PPD, why not? Bisa saja kita terima. Untuk pemutusannya itu tahun depan mungkin, menjelang awal pemilu. Tidak, mungkin akhir tahun ini kita sudah putuskan. Akhir tahun ini ya, mungkin kita sudah putuskan. Kenapa? Kita sudah bisa memprediksi kira-kira PPD itu seperti apa. Yang jelas bahwa PPD dulu 2004 hanya cita-cita 50 anggota DPRD, ternyata dapat 100. Ya mudah-mudahan ini aja. Ya kita tidak mau juga takabur, karena rakyat daerah itu udah nggak mau dibohongin. Biarkan aja dia pilih PPD menurut hati nurani sendiri. Jangan kita paksa.